Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi dengan NIM 1241603, Prodi Akuntansi Syariah kelas B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah cara suatu negara mengatur dan mengorganisasi kegiatan ekonominya, terutama dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Jenis-jenis sistem perekonomian adalah dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat. Contohnya ialah suku-suku di pedalaman di Indonesia, seperti di suku Dani di Papua. Ciri-cirinya mengandalkan alam, seperti berburu, bertani, dan barter. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Pemerintah memiliki kontrol penuh atas sumber daya dan keputusan ekonomi. Contohnya Korea Utara. Ciri-cirinya, pemerintah mengatur seluruh kegiatan ekonomi. Ketiga, sistem ekonomi pasar. Keputusan ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar, seperti permintaan dan penawaran. Contohnya Amerika Serikat. Walaupun saat ini juga memiliki elemen campuran dan campuran. Ciri-cirinya, swasta memiliki peran dominan. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Gabungan dari sistem pasar dan komando. Banyak digunakan oleh negara-negara modern, contohnya Indonesia. Ciri-cirinya, swasta dan pemerintah sama-sama berperan. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu, sistem perekonomian adalah cara suatu negara mengatur kegiatan ekonominya, yang terdiri dari sistem tradisional, komando, pasar, dan campuran. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada peran pemerintah dan swasta. Di Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, di mana pemerintah dan masyarakat sama-sama berperan dalam mengelola ekonomi. Dalam praktiknya, masyarakat bebas berusaha, sementara pemerintah mengatur sektor-sektor penting dan menjaga kestabilan ekonomi. Untuk mendukung sistem perekonomian yang sehat, dibutuhkan literasi ekonomi yang baik, peran aktif pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem perekonomian. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan bagikan ke pemateri yang kedua, yaitu Rindy Kurniawan akan menjelaskan tentang apa itu inflasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindy Kurniawan dengan NIM 1241629. Saya dari kelas 2B Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inflasi. Pengertian inflasi adalah suatu kondisi di mana harga-harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu yang menyebabkan turunnya daya beli uang. Adapun jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahan, yaitu A. Inflasi ringan, kurang dari 10% per tahun, masih bisa dikendalikan. Sedangkan inflasi sedang 10% sampai 30% mulai berdampak pada ekonomi. C. Inflasi berat 30% sampai 100% mengganggu stabilitas ekonomi. Dan yang ke D. Hiperinflasi, lebih dari 100% menyebabkan kekacauan ekonomi. Adapun inflasi berdasarkan penyebab, yang A. Demand pull inflation, permintaan agregat meningkat drastis melebihi penawaran. Yang B. Cost push inflation, biaya produksi naik atau bahan baku upah menaikkan harga jual. Yang C. Mixed inflation, gabungan dari demand pull dan cost push. Yang D. Imported inflation, kenaikan harga barang impor yang memengaruhi harga domestik. Selanjutnya yang ketiga, penyebab inflasi, yaitu A. Jumlah uang beredar meningkat tajam. Yang B. Permintaan barang dan jasa meningkat drastis. Yang C. Kenaikan biaya produksi. Dan yang D. Kebijakan pemerintah yang tidak tepat. E. Kenaikan harga barang impor. F. Kegagalan distribusi barang atau jasa. Selanjutnya ada juga dampak dari inflasi, yaitu negatif dan positif. Dampak dari inflasi negatif yaitu A. Daya beli masyarakat menurun. Yang B. Ketidakpastian ekonomi. Dan yang C. Investasi terhambat. D. Nilai tabungan menurun. E. Kesenjangan ekonomi meningkat.
Ada pula dampak positif dari inflasi, yaitu dalam jumlah terbatas. A. Mendorong produsen. B. Meningkatkan output. Yang C. Mengurangi beban utang. D. Tetap dalam nilai real. Selain dampak, ada juga cara mengatasi inflasi. A. Kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Yang B. Operasi pasar terbuka. C. Jual beli surat berharga untuk mengatur jumlah uang beredar. Dan D. Menetapkan suku bunga atau BI rate untuk mengendalikan pinjaman dan konsumsi. E. Cadangan wajib minimum atau GWM, mengatur simpanan wajib bank di BI. Yang kedua, kebijakan fiskal atau oleh pemerintah, yaitu kenaikan pajak, mengurangi daya beli masyarakat, pengurangan belanja negara, mengurangi permintaan barang. Adapun yang C, kebijakan non-moneter, yaitu meningkatkan produksi nasional terutama barang kebutuhan pokok, dan stabilisasi harga, subsidi dan pengawasan harga, dan memperbaiki distribusi, mencegah kelangkaan barang. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam satu periode waktu tertentu. Inflasi berdampak pada daya beli masyarakat karena nilai uang menurun ketika harga naik. Inflasi bisa disebabkan oleh yang pertama demand pull atau permintaan melebihi penawaran, yang kedua cost plus, biaya produksi meningkat atau misalnya harga bahan baku naik. Yang ketiga inflasi struktural, disebabkan oleh masalah struktural ekonomi seperti distribusi yang tidak efisien. Meskipun inflasi rendah hingga moderat bisa menunjukkan ekonomi yang tumbuh, inflasi yang terlalu tinggi tidak terkendali dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.